Ya, kedatangan bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari. Saat Ramadan, umat muslim wajib melaksanakan puasa dan berlomba-lomba beribadah meskipun di tengah wabah COVID-19 seperti saat ini. Potensi lonjakan kasus COVID-19 tentu menjadi hal yang tidak bisa kita anggap remeh. Bagaimanakah kita sebagai warga masyarakat harus bijak beribadah Ramadan di tengah pandemi saat ini meskipun sudah mulai ada beberapa pelonggaran. Melalui sambungan daring kita terhubung dengan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenak. Ada Pak Haji Adib. Assalamualaikum, selamat siang Pak Haji Adib. Salam Waalaikumsalam sehat warahmatullahi selalu. wabarakatuh. Selamat siang. Pak Haji Adib, kita pengen tahu nih Pak, bagaimana kesiapan pemantauan hilal Kemenak di sejumlah daerah di tanah air jelang sidang isbat nanti pada hari Jumat? Baik, terima kasih seluruh pemirsa CNN Indonesia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini kita sudah mengalami pelonggaran dalam hal protokol kesehatan, kendati pun kita tetap juga harus waspada dan selalu menjaga protokol kesehatan agar kita bisa menghindari dan bisa mencegah penyebaran kembali COVID-19. Terkait dengan persiapan pemantauan hilal ya, di Kementerian Agama, bahwa kami dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah menginstruksikan kepada para kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia melalui surat yang sudah kami kirimkan tertanggal 7 Maret 2022. Di situ memerintahkan untuk mempersiapkan adanya Ru'yatul Hilal terkait dengan awal Ramadan 1443 Hijriah. Dan lokasi Ru'yatul Hilal Ramadan ini terhitung ada 101 titik yang tersebar di seluruh provinsi di seluruh Indonesia, Mas Heranov. Ya Pak Adib, ada 101 titik yang Anda katakan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Bagaimana nanti mekanisme sidang isbatnya seperti apa Pak Adib? Ya, jadi nanti pada tanggal 1 April, ya pada hari Jumat besok nanti, kita akan menerima laporan dari beberapa titik lokasi yang ada, yang tersebar di seluruh Indonesia itu, apakah di antara para yang bertugas untuk melakukan Ru'yatul Hilal tentu dengan menggunakan peralatan yang memenuhi standar, lalu kemudian mereka melaporkan hasil dari pengamatan terhadap hilal di beberapa tempat tersebut, ya. Jadi ada 4 langkah, Pak Heranov, nanti pada saat sidang isbat. Yang pertama, kita akan melakukan pemaparan terkait dengan hisab dan terkait dengan hitungan astronomi, ya, ilmu astronomi terkait dengan hisab mengenai awal bulan Ramadan di 1443 Hijriah. Ini akan dilakukan oleh Profesor Thomas Jamaluddin, ya, ahli astronomi dari ITB, yang nanti akan menyampaikan dari aspek hisabnya. Hisab itu adalah dari aspek hitungan ilmu astronomi, ya, yang terkait dengan posisi hilal dan ketinggian hilal pada saat hari Jumat tanggal 1 April 2022 tersebut, ya. Kemudian yang kedua, setelah pemaparan, nanti panitia akan menerima laporan hasil ru'yat yang telah dilakukan di 101 titik di seluruh Indonesia tersebut kepada panitia tentunya. Kemudian setelah mendapatkan laporan, ya, Menteri Agama akan mendengarkan tanggapan yang disampaikan oleh ormas-ormas Islam yang diundang tentu untuk mengikuti proses sidang isbat. Dan kemudian setelah itu hasil berdasarkan pada hasil pemantauan, kemudian berdasarkan pada hasil diskusi terhadap posisi-posisi hilal yang sudah dihasilkan berdasarkan pemantauan tersebut, lalu hasil sidang isbat akan diumumkan kepada masyarakat melalui telekonferensi, ya, dan disiarkan langsung ke seluruh media yang ada di Indonesia.
Baik, disiarkan langsung tentunya nanti ya Pak Hadip. Informasinya hari Ya, Jumat tanggal betul. 1 April 2022 mendatang. Pak Hadip, meskipun kita menunggu hasil sidang isbat, tapi pimpinan pusat PP Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa Ramadan 1443 Hijriah. Menurut Muhammadiyah, 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada Sabtu 2 April 2022. Sholat tarawih perdana akan digelar pada Jumat 1 April 2022 malam. Kalaupun nanti ada perbedaan Pak Adip, bagaimana Kemenak menyikapi peluang perbedaan pada penetapan awal Ramadan 2022 ini? Ya, memang untuk penetapan awal Ramadan ya, bagaimana yang sudah kita ketahui, ada paling tidak ada dua pendekatan ya. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan murni menggunakan perhitungan atau ilmu hisab ya. Yang kemudian kriterianya adalah kriteria wujudul hilal, kriteria adanya hilal gitu. Kemudian pendekatan kedua adalah menggunakan pendekatan ru'yah, yang tentu ru'yatul hilal juga ini tidak bisa lepas juga dari hisab sebenarnya. Oleh karena itu ada namanya pendekatan imkanur ru'yah, kriteria imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu artinya kemungkinan hilal bisa dilihat berdasarkan hisab dan hasil observasi pengamatan-pengamatan selama ini. Jadi ketika dengan pendekatan yang berbeda, itu kemudian juga bisa menghasilkan yang berbeda juga. Karena masing-masing memiliki dasar ya. Antara lain misalnya, mengapa harus dilihat secara langsung, itu berdasarkan pada hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu dengan melihat hilal, dan berbukalah dengan melihat hilal. Makna ru'yat di sini adalah bisa dimaknai tadi dengan melihat secara langsung ya. Dan sebagaimana kita tahu bahwa perhitungan kalender Hijriah itu ada secara rata-rata itu 29,12 sekian jam ya setiap bulannya, sehingga ada bulan yang full 30 hari, di bulan Qomariyah itu ada yang hanya 29 hari. Nah, inilah yang memungkinkan terjadinya ada perbedaan. Dan dalam hal perbedaan ini kita harapkan masyarakat sudah semakin dewasa dalam menyikapinya, masyarakat sudah semakin paham gitu ya, toleran ya terhadap adanya perbedaan. Kendati pun demikian, kita pemerintah itu memiliki tugas untuk bagaimana itu tertuang di peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah sejak tahun 14 sejak awal tahun ya 1946 ya, itu ada penetapan pemerintah tentang tugas Kementerian Agama untuk menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah ya. Keputusan itu kemudian ditetapkan dengan keputusan Presiden nomor 25 tahun 67 dan dikuatkan kembali dengan Kepres nomor 10 tahun 1971. Jadi memang ada keharusan dari sisi pemerintah untuk melakukan penetapan di sini ya, untuk menerapkan kaedah ya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Maknanya bahwa ketetapan pemerintah itu hendaknya bisa menjadikan pedoman untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat. Kendatipun kita tetap harus menghargai ketika terjadi perbedaan di tengah masyarakat. Ya, saling menghargai, saling menghormati, dan insya Allah masyarakat kita, bangsa Indonesia sudah familiar, sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan. Itu ketika nanti terjadi perbedaan. Kita harus tetap nanti berdasarkan pada hasil dari sidang isbat, yang didasarkan pada hasil pengamatan terhadap keberadaan hilal yang tadi sudah kita sebar lokasinya sampai di 101 titik.
Baik, kita harus hargai perbedaan yang terjadi meskipun pedoman ini berpegang kepada dari pemerintah pada sidang isbat. Pak Adip, ibadah bulan Ramadan pada tahun ini akan lebih terasa setelah nyaris 2 tahun beribadah dalam keterbatasan. Dan pada tahun ini pintu masjid akan dibuka lebar termasuk Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta. Ini artinya Pak Adip, seluruh rangkaian ibadah bulan suci Ramadan bakal digelar seperti tradisi buka puasa atau yang lebih kita akrab disebut dengan bukber ya, kemudian tarawih bersama, berjemaah hingga iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Bagaimana Kemenak menyikapi hal ini? Apakah benar serangkaian acara ataupun ibadah akan digelar di masjid secara kuota 100% bisa dipenuhi oleh jemaah? Baik, terima kasih. Kita di Kementerian Agama telah menggodok ya masukan-masukan dari berbagai stakeholders ya, dari MUI, dari ormas-ormas Islam, dari tentu juga yang terpenting lagi adalah memperhatikan instruksi dari pemerintah terkait dengan pembatasan di masa PPKM sekarang ini sesuai dengan level. Maka kalau kita melihat dari posisi saat ini ya, bahwa kami menyampaikan adanya pelonggaran-pelonggaran terkait dengan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan, bagaimana juga sudah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa saat ini ya kita bersyukur kepada Allah 1443 Hijriah bulan Ramadan kita akan ikuti dengan saksama dengan pelaksanaan ibadah yang bisa kita laksanakan di masjid-masjid, musola-musola atau tempat ibadah, tentu kita dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, ada pelonggaran yang tentu menyesuaikan dengan instruksi pemerintah, bagaimana tertuang di dalam instruksi Kementerian Dalam Negeri yang mengatur juga tentang bagaimana aktivitas di tengah masyarakat yang termasuk di dalamnya adalah aktivitas di tempat-tempat ibadah, termasuk nanti pada saat bulan Ramadan, kita berharap kondisi COVID-19 semakin bisa tertekan, semakin bisa kita kita atasi, dan insya Allah pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan tahun ini akan dapat dilaksanakan dengan semarak di masjid-masjid dan musola-musola, tetapi sekali lagi tetap mengacu kepada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pak Adip, kita harus taat terhadap protokol kesehatan. Apakah ada himbauan khusus Kemenak terhadap aturan beribadah di masjid dan musola di sejumlah daerah di tanah air? Misalkan ada pelonggaran ini juga berarti harus ada penyesuaian protokol kesehatan, penyediaan masker di masing-masing masjid atau musola, misal kemudian juga hal-hal menyangkut dengan hand sanitizer mungkin disediakan. Termasuk juga ada sirkulasi udara di masjid itu harus bersih selalu agar dihirup oleh jemaah dengan bersih. Kemudian juga hal lain yang perlu dicatat adalah bagaimana untuk himbauan kepada lansia atau komorbid, apakah mereka ini harus divaksin sebanyak 2 kali minimal atau booster, Pak Adip? Ya, kami di surat edaran yang akan segera kami terbitkan itu juga kita menyampaikan tentang himbauan-himbauan terutama kepada masyarakat yang masih rentan, terutama seperti yang tadi disampaikan oleh ada yang misalnya lansia, kemudian ada yang memiliki komorbid, itu disarankan untuk tetap ibadah di rumah masing-masing dalam rangka untuk menjaga agar tetap terlindungi ya, karena memang kita belum sepenuhnya selesai dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi nanti itu akan kami sampaikan ya, memang masih dalam proses bahwa anjuran-anjuran terkait dengan protokol kesehatan di tempat-tempat ibadah itu juga kami cantumkan di sana tentang teknis ya, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pengurus tempat ibadah itu atau pengelola tempat ibadah itu, dari mulai misalnya mensosialisasikan tentang pentingnya protokol kesehatan, kemudian tentang pentingnya menggunakan masker dan lain sebagainya, itu disampaikan di situ, Pak.
Pak Adip, ini juga menjadi sorotan publik mengenai aturan penggunaan pengeras suara alias TOA untuk masjid dan musola sangat menyita perhatian publik ya Pak Adip. Jika kita cermati bahkan persoalannya ini sudah keluar dari konteks regulasinya itu sendiri. Sudah tepatkah secara objektif pengaturan tentang tata kelola pengeras suara memang sangat diperlukan saat ini Pak Adip? Ya, sekali lagi Mas Heranov bahwa tidak semata-mata kita memberikan pedoman, panduan, kecuali di situ tujuan utama adalah terciptanya maslahat, ya, terciptanya kebaikan di tengah masyarakat, dan tentu terkait dengan pengaturan pengeras suara ini juga diharapkan bisa betul-betul ditaati di tengah masyarakat kita. Ada dua tujuannya. Yang pertama adalah agar syiar Islam, ya, atau syiar agama yang dipancarkan melalui tempat-tempat ibadah, masjid dan musola itu betul-betul bisa terdengar dengan syahdu di tengah masyarakat, ya, dengan pengaturan suara yang baik, kemudian yang melantunkannya juga sesuai dengan pelafalan yang benar, dengan suara yang tentu juga bagus, itu akan menambah kuatnya syiar tentunya. Nah, kemudian yang kedua tentu juga kita mempertimbangkan aspek lainnya terkait dengan kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat yang sangat heterogen gitu ya. Mungkin di antaranya ada yang sakit, ada yang anak kecil dan lain sebagainya. Tentu kita harus menghargai keberadaan itu, sehingga saya pikir ini sudah selesai. Ini surat edaran tentang pengaturan pengeras suara itu sudah sangat tepat untuk bisa kita terapkan di tengah masyarakat kita. Karena memang ajaran Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa kita dalam hal melaksanakan ibadah, ya, itu kita juga harus menjaga agar jangan sampai kemudian ada orang yang mungkin dalam tanda petik merasa terganggu atau kurang nyaman dan lain sebagainya, sehingga ibadah yang tujuannya baik, ya, lalu kemudian menjadi menjadi makruh di hati orang yang tentu tidak semua sama dengan kondisi yang kita hadapi. Seperti itu. Artinya kebijakan pengaturan pengeras suara atau TOA ini sudah tidak menjadi polemik ya Pak Adip, tapi kita bergeser mengenai soal sorotan dari media asing. Pak Adip, mengenai aturan mudik yang sudah mulai dilonggarkan dan larangan mudik. Ini disorot oleh media asing Asia One. Dan Pak Jokowi tentunya sudah menyepakati dan juga sudah menyebutkan aturan mudik ini bisa dilakukan jika vaksinasi sudah dilakukan. Tapi Anda dan juga pihak Kemenak bagaimana menanggapi sorotan media asing ini terkait dengan larangan mudik yang sudah dicabut oleh Presiden ataupun pemerintah, Pak Adip? Ya, tentu hal itu bukan menjadi ranah kita secara langsung, ya. Tentu kita harus juga memperhatikan pedoman atau juknis atau surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kita terkait dengan persoalan mudik dan kegiatan-kegiatan di masyarakat secara umum. Saya kira memang yang lebih memahami kondisi itu adalah mungkin kita sendiri, ya. Mungkin kalau media asing, saya kira juga saya tidak mengerti persisnya seperti apa. Tetapi bahwa kita memang sekali lagi kita harus kembali lagi juga kepada aturan atau juknis yang telah dikeluarkan, yang disampaikan oleh pemerintah, agar nanti dalam pelaksanaannya lagi-lagi kita tidak euforia, lalu kemudian kondisi COVID-19 yang sudah betul-betul bisa tertanggulangi, ya, sampai saat ini di Indonesia, tidak kemudian menimbulkan kembali adanya varian baru misalnya yang kita tentu semuanya mudah-mudahan bisa tertanggulangi sekali lagi. Terakhir Pak Adip, saya ingin tahu ini juga menjadi polemik di masyarakat, takbiran di malam nanti Idul Fitri menjelang sholat Id hanya dibatasi hingga pukul 10 malam. Apakah benar itu informasinya Pak Adip, sudah diatur untuk takbiran hanya boleh sampai jam 10 malam? Dan apa himbauan Anda kepada warga masyarakat yang akan nanti melakukan perjalanan mudik? Tentunya harus jaga jarak dan juga ikut prokes, Pak Adip.
Betul. Jadi di surat edaran nomor 5 tahun 2022 ya terkait dengan pengaturan pengeras suara, itu sebenarnya bukan membatasi pengumandangan takbirnya. Yang dibatasi adalah penggunaan pengeras suara yang dipancarkan keluar ya. Jadi kita batasi sampai jam 10 malam itu memang sudah waktunya istirahat ya. Jadi boleh tentu untuk melantunkan mengumandangkan takbir sepanjang malam di malam Idul Fitri itu tentu di masjid-masjid dan musola-musola dengan tidak menggunakan pengeras suara keluar. Jadi bisa menggunakan pengeras suara ke dalam atau tidak menggunakan pengeras suara hanya di dalam masjid saja atau di musola saja. Jadi bukan dilarang mengumandangkan takbir hanya sampai jam 10 saja, bukan. Jadi penggunaan pengeras suara yang dipancarkan yang keluar, Mas Heranov. Seperti itu. Ya, apa himbauan Anda terhadap warga yang ingin mudik nanti? Terakhir Pak Adip. Oh ya, baik. Tentu mudik adalah bagian dari tradisi ya. Tentu juga silaturahim dan lain sebagainya. Tentu juga adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh masyarakat secara umum, dan sudah 2 tahun ini memang kita tidak sangat dibatasi dalam hal mudik. Tentu kalaupun misalnya di hari Lebaran tahun 1443 Hijriah saat ini kita harus mudik, maka sekali lagi harus tetap menjaga protokol kesehatan, dipastikan sudah vaksin ya lengkap, kemudian juga di perjalanan juga tetap menjaga kondisi kesehatan fisik, karena biasanya pada saat mudik itu kelelahan ya pada umumnya, kelelahan, energinya terkuras, lalu kemudian itu akan sangat dengan mudah ketika kemudian ada paparan-paparan virus ya, termasuk virus COVID-19. Jadi kalau saya menghimbau pada masyarakat untuk selalu tetap waspada terhadap COVID-19 tentunya, dan juga terhadap penyakit-penyakit yang lain, agar kita tetap dalam kondisi yang sehat, kondisi yang fit, dan kita tetap bisa menjaga agar protokol kesehatan kita bisa diperhatikan dan COVID-19 bisa tertanggulangi. Baik, yang patut dicatat oleh warga masyarakat adalah tidak lengah ya terhadap protokol kesehatan. Jika sakit, tidak dianjurkan untuk beribadah di masjid ataupun musola, lebih baik di rumah saja. Begitu ya Pak Adip, terima kasih atas waktu diskusinya bersama CNN Indonesia News Hour siang hari ini, Pak Haji Adip selaku Direktur Urusan Agama Islam dan juga Pembinaan Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia. Salam buat Pak Menteri Agama dan juga Pak Wakil Menteri Agama Kementerian Agama juga. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum. Insyaallah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.